Dokter Enda atas presentasinya yang sangat komprehensif ya. Saya saking menikmati tiba-tiba udah selesai. Wah, ini juga kita sudah mulai banyak pertanyaan dok yang masuk ke dalam kolom chat. Di sini mungkin kita bisa langsung mulai untuk para peserta yang ingin menanyakan langsung ke Dokter Enda, yang ready untuk dibuka videonya, boleh silakan menanyakan langsung. Mungkin saya lihat dulu di kolom chat ada satu pertanyaan dok dari Cynthia Cakra Cynthia Cakraningrum ya. Di sini pertanyaannya boleh disampaikan lebih lanjut lewat live, Ibu Cynthia. Iya, selamat siang Dokter Rita dan Dokter Enda. Selamat siang, Cynthia. Ya, saya mau menanyakan apa yang terjadi jika seorang pasien skizofrenia yang mungkin sudah bertahun-tahun tapi belum melakukan pengobatan ya, karena mungkin keluarga atau orang-orang di sekitarnya nggak tahu kalau dia skizofren gitu. Kalau misalnya dia melakukan pengobatan, kan mungkin seperti yang tadi dokter bilang kan tergantung nanti ya seberat apa gitu. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan pengobatan, apa yang terjadi? Kemudian kalau si pasien ini misalkan dia memiliki anak, apakah ada kemungkinan si anak ini memiliki gangguan-gangguan lain ya, genetik ya, keturunan selain skizofren tersebut gitu? Terima kasih, dokter. Maaf, ya nanti dokter Rita, iya. Oke. Ya, jadi tadi pertanyaan Ibu Cynthia itu. Ya, kalau tidak diobati. Ini mau dikumpulkan betul. 3 atau satu-satu dokter Rita? Mungkin saya pikir ini satu tadi dari Ibu Cynthia. Mungkin yang kedua saya menggabungkan ya pertanyaan Ibu Luciana dengan Ibu Agustina, jadi terkait bagaimana kita bisa menentukan apakah orang itu sakit skizofrenia atau tidak hanya dari wawancara atau mungkin gejala-gejala yang terlihat dok. Apakah ada pemeriksaan secara tertulis atau screening mungkin yang bisa membantu menegakkan diagnosa, dan juga bila seseorang sudah terdiagnosa dengan skizofrenia, apakah ada hubungannya dengan seseorang yang juga, atau mungkin pertanyaan apakah ada hubungan bila dia juga terdiagnosa bipolar ya? Gitu. Jadi mungkin mix antara bipolar dengan skizofrenia, apakah saling mempengaruhi atau bisa saling mengakibatkan satu sama lain ya dok ya? Mungkin itu yang kedua. Ya, dua itu dulu atau satu lagi dok? Satu lagi boleh. Oke, satu lagi mungkin di sini pertanyaan dari Susi Tirsa, saya menggabungkan dengan pertanyaan Pak Waluyo mungkin ya. Di sini izin bertanya, bagaimana bila seorang pasien dalam masa penyembuhan, kemudian dia berkegiatan dan membuat kesalahan dok, bagaimana kita bisa menegur tanpa dia mungkin nanti menjadi sensitif atau jadi regresif lagi dok, apakah memang kita harus tunggu dia sembuh total baru kita melakukan komunikasi yang baik? Ini juga menyambung pertanyaan Pak Waluyo terkait tadi, apakah skizofrenia nanti akhirnya bisa ke dunia kerja dok? Saya pikir mungkin itu dulu dok, kita bisa jawab terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Saya jawab yang Ibu Cynthia ya, Cynthia. Ini mungkin tadi ada skip di belakangnya, dokter Rita bisa tambah. Saya akan menjawab dulu yang ini. Apakah yang terjadi jika gangguan skizofrenia tidak diterapi ya, sudah bertahun-tahun tidak terapi? Tadi, skizofrenia itu terkena fungsi kognitif atau otak, perasaan, dan perilaku. Yang paling fatal adalah terkena fungsi kognitif atau otak. Tadi dopamin dan serotoninnya, ini saya akan menggambarkan ilustrasinya. Kalau dopamin dan serotoninnya itu berantakan, seperti ini, mungkin ini saya ilustrasikan, dopamin dan serotonin ini ibaratnya sel saraf. Dopamin dan serotoninnya cukup mempengaruhi sel saraf itu menjadi neurotoksik, jadi zat yang merusak otak kita. Jadi otak kita jadi mengecil. Kenapa orang skizofren konsentrasinya turun atau memorinya terganggu? Sel sarafnya menjadi kecil. Sedangkan dengan obat-obatan 6 bulan atau 1 tahun, sel sarafnya membaik lagi. Kalau tidak diobati, sel sarafnya kecil terus. Coba kita lihat, pasien-pasien skizofrenia, kemampuan otaknya menurun.
karena sel sarafnya mengecil, karena dopamin, serotonin yang drop merusak sel saraf. Dopamin yang meningkat juga merusak sel saraf. Makanya harus diobati. Kenapa tidak diobati? Bagaimana dia? Dia menjadi regresi. Yang parah adalah seperti yang schizophrenia heberfrenik atau disorganized. Jadi dia kayak anak-anak, tidak bertanggung jawab. Tidak ada emosi, hanya senyum-senyum. Dia hanya bilang, padahal dia umurnya ibarat kata istilahkan tidak diobati. Pas dia umur 30 atau 40, dia tidak mandi berbulan-bulan, dia cuma bilang mandiin. Jadi dia tidak mampu sesuai dengan usianya. Perilakunya kekanak-kanakan. Makin turun otaknya makin regresi. Itu yang saya tangkap. Terus komanya agak terskip. Bisa dibantu Dokter Rita? Jadi tadi pertanyaan tambahannya adalah kalau dia nanti punya anak, Dok. Jadi misalnya tadi dokter sempat sampaikan bahwa bisa ada persentase kecil itu mempengaruhi keturunan anaknya bisa skizofrenia, tapi apakah ada gangguan lain yang di luar dari skizofrenia yang bisa memiliki kemungkinan diturunkan ke anak tersebut? Oke. Pertanyaan cukup baik. Memang ketika ada satu keluarga gangguan mental, belum tentu anaknya juga menjadi skizofren. Bisa nanti anaknya mengalami OCD, gangguan cemas, gangguan depresi, gangguan bipolar, gangguan kepribadian dan sebagainya. Di samping skizofren, tapi yang lebih jelas memang kebanyakan keturunannya skizofren. Belum tentu skizofren, banyak juga yang OCD. Orang tuanya skizofren. Kayak pasien saya, ibunya skizofren, kakaknya skizofren. Ada 5, 2 skizofren, yang 2 normal, yang paling bungsu OCD. Jadi belum tentu juga diturunkan menjadi skizofrenia. Begitu Dokter Rita. Oke, ya, kita ke pertanyaan yang kedua, Bu Lucy dan Agatha, bagaimana menentukan dari wawancara. Tadi kita lihat ketidakmampuan dia mempertahankan ya otak, kognitif, pikiran, perasaan, dan perilakunya. Kalau wawancara memang tidak bisa sekejap. Biasanya memang kalau psikiater sudah terlatih. Kita lihat dari wawancara dia tidak fokus ke kita. Dia lihat-lihat sedikit. Itu biasanya pasien mempunyai waham atau halusinasi. Jadi dia seolah-olah gerak dikit, niat-niat lagi, gerak dikit, niat-niat lagi ketika wawancara. Ekspresi wajahnya, kalau ibu kan kita ajak yang lucu-lucu, senyum, ketawa. Ini mungkin datar. Kita udah, oh iya rumahnya jauh, misalkan rumahnya dekat Ragunan, gampang dong ke kebun binatang. Ekspresinya datar, seperti itu. Jadi kalau psikiater atau psikolog memang sudah diberi kemampuan untuk bagaimana teknik wawancara. Kalau screeningnya ada, yang mini screening juga ada, yang panjang screening juga ada. Biasanya memang harus dilakukan oleh psikiater. Karena psikiater atau psikolog yang diberi pemahaman tentang sign and symptom, definisi-definisinya. Jadi dalam menentukan skizofren dari wawancara kita bisa. Kita punya kasus, ada pasien yang menyatakan dirinya mempunyai skizofrenia. Tapi ketika wawancara dia mengatakan ada halusinasi, ada waham. Namun saya sudah terlatih. Saya korek kembali, saya lihat ekspresi wajahnya, cara bicara. Terus saya bilang, mohon maaf Ibu, ini Ibu tidak real waham dan halusinasi, tidak termasuk dalam golongan psikotik atau skizofrenia. Ternyata ujung-ujungnya memang dia menghindar dari kerjaan kantor. Dia tidak mau bekerja berat lagi, mau pemutusan kerjaan supaya memperingatkan ada gangguan di skizofrenia atau psikotiknya. Jadi kita sudah terlatih lihat ekspresi emosi, kemampuan dia berkomunikasi, mimik wajahnya itu sangat terlatih kita seorang psikiater atau psikolog. Terus gangguan skizofrenia, apakah bisa juga bipolar atau saling mempengaruhi? Jadi di sesi skizofrenia yang terdahulu, saya jelaskan secara hierarki. Yang pertama adalah gangguan mental karena organ, karena otak atau organ lainnya.
Jadi dia bisa ngaco, bisa nggak kenal keluarganya, bisa nggak mengenal waktu. Ini karena adanya kerusakan otak. Jadi adanya kerusakan otak, apakah trauma otak atau ada penyakit demensia atau ada penyakit HIV, ada penyakit otak lainnya. Sehingga dia ngaco, ada waham halusinasi. Nah, kalau ada kerusakan organ, itu skizofrenianya gagal, batal. Nah, yang kedua, gangguan waham atau halusinasi terkesan kayak skizofrenia, tapi ini dikarenakan penggunaan zat-zat. Penggunaan zat adiktif narkoba, ada Inex, ada ekstasi, ada gorila atau sinte. Nah, ini mengakibatkan waham dan halusinasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abdurrahman ya, yang mempunyai rehab untuk siso. Dia bersamaan dengan zat-zat atau penggunaan zat-zat tertentu. Nah, ini bukan murni skizofrenia, diagnosisnya ke gangguan mental dan perilaku akibat zat. Nah, urutan hierarki yang kedua adalah gangguan skizofrenia itu sendiri. Gangguan skizofrenia, waham dan halusinasi karena perubahan zat kimia otak. Sedang bipolar itu hierarkinya di bawah skizofrenia. Ketika kita diagnosis bipolar, itu tidak mungkin skizofrenia. Tapi ketika skizofrenia, bipolarnya gugur. Karena diagnosis yang tertinggi adalah skizofrenia. Nah, skizofrenia yang menyerupai bipolar, ada waham halusinasi, ada moodnya naik turun, itu kita sebut skizoafektif. Jadi bukan gangguan bipolar, gangguan skizoafektif. Bipolar kan gangguan mood, afeknya naik turun. Jadi skizofrenia yang seperti bipolar, gangguan yang bergabung namanya kita sebut skizoafektif. Oke. Iya. Terima kasih Dokter Anda. Yang ketiga ya. Ya. Yang ketiga, bagaimana bila pasien skizofren mengalami kesalahan-kesalahan dalam melakukan kerja, dan apakah bisa ya ini mampu bekerja kembali. Nah, ini depend on, tergantung tadi. Kalau prognosisnya baik, yang akut, yang baru saja, ini pelan-pelan kita latih. Sehingga dia tidak bisa kita lepas, Pak. Tadi Pak Wahyu dan Tirsa ya. Kita tidak bisa lepas. Jadi harus kita bimbing, kita lead, kita latih. Perlahan-perlahan memorinya kembali sehingga dia bisa beraktivitas seperti sedia kala. Saya mempunyai pasien skizofrenia, dia cukup cerdas. Tadi cuman keluarganya kurang paham, dia di sini sendiri, keluarganya di daerah, tidak diobati hampir 1 tahun, padahal dia cerdas, fungsi kognitifnya turun. Jadi setelah pengobatan, saya berikan rekomen ke kantornya untuk diberikan pekerjaan yang minimal, yang ringan, ada supervisinya. Nanti dia sudah bisa beradaptasi, harus disupervisi, dan lama-lama bisa beradaptasi. Begitu, ya. Dr. Rita. Ya, terima kasih Dokter Enda. Jadi menarik sekali ya. Mungkin dengan banyaknya juga sekarang informasi-informasi terkait kesehatan mental yang mulai menyebutkan diagnosa seperti bipolar dan juga skizofren, kadang kita membaca dan merelate ke diri kita sendiri, oh kayaknya saya punya deh gejala itu gitu ya. Dan mulai kita melakukan self diagnosis yang malah jadi membuat salah kaprah ya Dok ya. Jadi edukasi awam yang membuat kita aware atau sadar terkait kesehatan mental tentunya juga perlu didukung konsultasi atau pemeriksaan lebih lanjut ya Dok, bila kita memiliki suatu gejala yang kita khawatirkan kok menyerupai gejala-gejala yang disebutkan di edukasi tersebut. Jadi kita bisa lebih tahu dan tidak mendiagnosa sendiri atau mendiagnosa orang lain malah ya Dok ya, yang kita yang lebih bahaya. Ya, ada tuh pasien saya, bosnya tuh katanya waham kebesaran, sombong apa, jangan-jangan skizofrenia. Tidak hanya tadi sudah saya jelaskan cara diagnosisnya, bukan hanya 1 gejala, 2 atau lebih, ada waham, halusinasi, perilaku yang non organized, bicara juga kacau. Tentunya butuh diagnosa yang keluar dari psikiater klinis ya Dok ya, untuk bisa menyebutkan seseorang punya suatu gangguan kesehatan mental, dan bukan jokes ya Dok ya, bukan jokes untuk kita jadikan bahan
guyonan. Nah, mungkin mengacu ke pertanyaan yang tadi terakhir Dok terkait kerja dan bagaimana kalau misalnya itu pasien tadi kita dokter bilang nggak boleh putus obat dan tetap perlu observasi ya Dok dan supervisi ketika kembali ke dunia kerja. Nah, apakah masih ada kemungkinan Dok terjadinya kekambuhan ketika mereka sudah kembali ke dunia kerja bila sudah Iya. diminum obat secara teratur? Dari Iya. Bu Widya Catherine. Oke. Bagus sekali Bu Widya, jadi pencerahan bagi pasien-pasien schizofren. Jangan menganggap sudah minum obat udah feel free, apapun dia akan bagus, bisa kembali. Be careful. Definisi schizofren apa tadi? Schizo, rapuh, terbelah, terpecah. Jiwa yang sudah rapuh, yang terpecah, yang belah. Kalau ibarat kata, saya punya gelas nih, gelasnya udah retak. Kita harus take care enggak? Kita harus hati-hati enggak? Ya, kita enggak boleh sembarangan taruh brek gitu aja, atau kita isi gula pasir penuh. Nah, begitu juga pasien yang sudah mengalami schizophrenia. Ibarat kata kalau diobatin retaknya udah nyambung, udah kembali utuh. Tapi ketika tekanan begitu berat, dia akan retak lagi. Tekanan yang berat dari mana aja? Dari eksternal, itu pekerjaan atau yang sekolah dari sekolah, dia pas ujian-ujian terus jadi kambuh. Tekanan pekerjaan, kuliah, family yang marahin terus tadi seperti Pak Wahyu bilang, ini melakukan kesalahan, dibentak-bentak oleh keluarga atau bosnya. Ini gimana sih? Itu kan sepele, ngetik gitu aja nggak jelas, nggak apa. Nah, itu merupakan stresor juga. Pekerjaan, patah hati, be careful, jatuh cinta, hope-nya terlalu tinggi, finansial, ya, kasus hukum, atau dari penyakit, dia ada penyakit fisik lainnya. Nah, be careful, walaupun minum obat, ketika stresornya melampaui batas yang sebelumnya, buru-buru ke psikiater. Bagaimana ciri-ciri dia akan kambuh akut lagi? Mulai dia menarik diri, diem, gangguan tidur, atau gelisah. Nah, 3 pintu masuknya kambuh ini harus aware, Sobat Etik, harus aware. Ini 3 pintu masuk untuk kembali kambuh. Ya, gelisah, sulit tidur, atau menarik diri. Begitu. Ya. Terima kasih Dokter Enda. Jadi memang artinya sangat rentan ya Dok ya. Betul, karena kan fragile tadi, rapuh. Ya, artinya kita tetap tidak boleh lepas begitu saja dan monitor terus kalau memang sudah sampai ke tahap-tahap yang masuk ke situ, pasien harus segera kontrol lagi supaya jangan sampai benar-benar jatuh ke kondisi kekambuhan gejala ya Dok ya. Betul. Oke. Mungkin ada satu pertanyaan dari Ibu Ami, saya lihat Bu Ami juga sudah ready di sini. Boleh Bu Ami pertanyaannya bisa disampaikan langsung karena menurut saya ini sangat bagus juga sesuai dengan topik kita hari ini. Apakah bisa pulih dan bagaimana untuk kembali ke masyarakat? Silakan Bu Ami.